Halo, perkenalkan saya Samuel Syegian. Saya dari Universitas Madito Sare. Saya akan menjelaskan bagaimana konsep marketing campaign terhadap eh, chatbot. Di sini saya mengambil bidang business track atau digital marketing. Sebelumnya kita harus tahu bahwasannya memiliki fitur live chat pada website atau aplikasi bisnis menjadi cara efektif yang bisa kita lakukan, kita gunakan dalam menjalin komunikasi dengan pelanggan. Tapi bagaimana jika kita berhadapan pada situasi seperti mendapatkan banyak pertanyaan atau permintaan dalam satu waktu sekaligus? Merepotkan sekali, bukan? Nah, jadi di sini sebenarnya kondisi ini bisa diatasi dengan merekrut banyak pegawai atau customer service. Namun hanya saja opsi ini belum begitu tepat untuk kita yang masih belum memiliki modal yang kuat dalam mengkaji banyak pegawai. Nah, di sini ada satu solusi yang bisa kita coba dalam mengatasi hal ini, yaitu dengan menggunakan bantuan teknologi berupa chatbot. Walaupun chatbot belum bisa menggantikan peran manusia sepenuhnya, tapi teknologi ini cukup efisien untuk memudahkan kita dalam merespon pelanggan dalam sementara waktu. So, di presentasi kali ini saya akan ulas secara lengkap mengenai apa itu chatbot dan mengapa chatbot penting bagi bisnis kita. Apa itu chatbot? Chatbot adalah program komputer berbasis AI atau Artificial Intelligence alias robot virtual yang mensimulasikan percakapan layaknya manusia. Teknologi ini juga dikenal sebagai asisten digital yang dapat memahami serta memproses permintaan pengguna dan memberikan jawaban yang relevan dan juga cepat. Itulah mengapa istilah ini dikenal dengan sebutan bot, yang memang merupakan singkatan dari robot internet. Bahkan bot ini sendiri dapat menirukan percakapan manusia dalam bentuk teks maupun suara yang diaplikasikan pada website dan aplikasi seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti ini contoh percakapan chatbot dengan pengguna pada sebuah aplikasi. Dapat dilihat pada slide ini. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya, yaitu mengapa chatbot penting bagi bisnis. Chatbot memudahkan operasional bisnis dan menghemat biaya customer service. Teknologi ini sangat memungkinkan bahwa kita untuk bisa menjawab berbagai jenis pertanyaan ataupun masalah yang dihadapi pelanggan kita secara cepat dan juga tepat. Bahkan menambahkan fitur chatbot pada website juga dapat meningkatkan kenyamanan pelanggan, sehingga mereka akan merasa kalau kita benar-benar peduli dengan apa yang mereka butuhkan. Nah, menurut Forbes, ada sekitar 80% pebisnis di dunia yang saat ini mulai berencana untuk mulai mengandalkan chatbot untuk meningkatkan customer experience atau pengalaman pelanggan dalam bisnis mereka. Jadi sebenarnya apa saja sih manfaat chatbot pada perkembangan bisnis? Yuk kita simak. Yang pertama adalah menghemat waktu pelanggan. Jika dilansir dari laporan chatbot, terdapat 21% konsumen yang melihat chatbot sebagai cara termudah untuk menghubungi suatu bisnis. Hal ini pun menunjukkan kalau chatbot sangatlah cerdas untuk memastikan konsumen merasa terbantu dengan jawaban yang diberikan. Mereka juga tidak perlu menunggu antrian untuk melakukan konsultasi dengan bisnis mereka. Kemudian yang kedua adalah tersedia selama 24 jam. Ada sebanyak 68% konsumen akan kabur ke bisnis milik kompetitor apabila kita tidak bisa melayani mereka dengan cekatan. Untuk itulah, bot diciptakan agar selalu sedia melayani konsumen tanpa batas waktu tertentu. Walaupun mereka memang tidak bisa memberikan respon secara penuh seperti manusia, setidaknya kan pelayanan bisnis kita ini dapat tersedia selama 24 jam non-stop dengan bantuan adanya bot atau chatbot ini ya. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kualitas customer experience. Bot ini dapat membangun percakapan dengan pelanggan secara proaktif melalui rekomendasi dan bantuan yang ditawarkan sehingga pelanggan dapat merasa terbantu. Itulah mengapa bot kerap dimanfaatkan sebagai cara untuk meningkatkan kualitas experience pada suatu bisnis seperti itu. Kemudian yang keempat ini ada menghemat biaya pelayanan. Seperti yang sudah disebutkan tadi sebelumnya bahwasanya chatbot sangatlah efektif bagi bisnis kita yang ingin menghemat biaya, bukan? Jadi kita kita tak perlu memperkerjakan pegawai maupun agen pendukung untuk memberikan layanan kepada pelanggan.
Hal ini pun didukung dari hasil riset milik Forrester Consulting yang menyatakan bahwa bila sebuah perusahaan yang menyediakan layanan chatbot dalam proses bisnisnya, mereka dapat menekan biaya customer service hingga 30%. Nah, seperti itu. Dan yang kelima ini adalah meningkatkan jumlah penjualan. Teknologi bot tidak hanya meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap layanan bisnis kita, tapi juga berpengaruh pada reputasi bisnis yang baik. Maka kesempatan kita pun lebih besar untuk menambah jumlah penjualan. Melihat dari hasil riset yang sama, yaitu Forrester Consulting tadi, mereka menyatakan bahwa selain dapat menghemat biaya customer service, layanan bot ini juga berpotensi untuk memperoleh hasil investasi sebesar 305%. Alasannya pun tak lain dari efektivitas yang dihasilkan dari teknologi bot itu sendiri, yang kemudian menghasilkan peningkatan pada customer experience. Nah, yang keenam ada pendukung lead generation. Lead generation ini merupakan suatu langkah bisnis untuk menghasilkan konversi dari setiap pengunjung yang datang ke website kita. Kita dapat memanfaatkan bantuan bot untuk mengumpulkan data penting mengenai setiap pengunjung website seperti alamat email, nomor telepon, hingga memetakan audiens berdasarkan produk apa yang akan disuka dan yang tidak disukai. Dari situlah kita bisa tahu mana saja pengunjung yang memiliki potensi untuk menjadi real buyer atau pembeli. Kita bisa merancang strategi pendekatan seperti mengirimkan newsletter, menawarkan diskon, voucher, dan juga rekomendasi produk terbaru. Seperti itu. Tahap awal penting yang perlu kita lakukan sebelum menggunakan teknologi bot ini, yang pertama itu adalah tentukan dulu tujuan bisnis kita itu apa. Tujuan bisnis ini kita uraikan terlebih dahulu apa saja fungsi bisnis kita yang perlu didukung dengan bantuan bot. Kemudian pikirkan pula konsep bot yang tepat agar bisa melayani pengguna dengan hasil yang sangat maksimal seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pilih saluran yang tepat untuk berinteraksi dengan pelanggan. Kita juga perlu memutuskan platform apa saja yang akan terintegrasi dengan bot. Apakah kita bisa melakukan melalui website ataupun pada aplikasi pada mobile, Facebook Messenger, Telegram, atau platform media sosial lainnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah latih bot untuk bisa merespon dengan tepat. Sebelum bot siap digunakan, kita lakukan dulu A per B atau A per B testing untuk menilai bagaimana performa bot kita yang akan kita gunakan, seperti itu. Dan yang keempat adalah bantu dengan menggunakan format frequently asked question atau FAQ, sehingga jawaban yang kita hasilkan untuk kita buat ke bot itu sesuai harapan yang kita harapkan, dan konsumen kita pun akan sesuai yang mereka terima, seperti itu. Dan yang kelima adalah kita buat pendekatan yang seimbang. Akan ada beberapa titik yang mungkin pertanyaan pelanggan tidak bisa dicerna oleh bot, maka dari itu kita tentukan tahapan mana saja yang membutuhkan bantuan bot dan bantuan manusia secara langsung. Dan yang terakhir adalah tes, rilis, dan evaluasi. Setelah kita berhasil merilis bot, pastikan kita juga rutin melakukan pengecekan dan evaluasi untuk menilai seberapa jauh performa yang dihasilkan. Dengan melewati ke-6 tahapan ini, harapannya kita bisa menciptakan bot yang sesuai dengan minim kesalahan. Setelah itu, barulah kita bisa menentukan platform chatbot mana yang ingin kita gunakan. Mengenal yang slide berikutnya yaitu mengenal cara kerja chatbot. Secara sederhana, cara kerja daripada chatbot ini yaitu adalah dengan mengandalkan keyword alias kata kunci yang sudah tertanam pada sistemnya. Maka setiap kali chatbot memperoleh pertanyaan dari pengguna, secara otomatis chatbot ini akan menyesuaikan jawaban mana yang akan sesuai dengan keyword pertanyaan yang diajukan oleh para pengguna. Jadi cara kerja chatbot ini yang pertama adalah pattern matching atau penyesuaian pola. Pada metode ini, bot menggunakan strategi penyesuaian pola atau pattern matching saat mengelompokkan teks.
Dengan begitu, bot bisa menghasilkan jawaban yang tepat dengan permintaan pengguna. Pola tersebut dikenal dengan istilah Artificial Intelligence Markup Language atau AIML. Kurang lebih setiap kali chatbot memperoleh pertanyaan, ini akan memberikan respon apapun yang sekiranya tepat dengan pola terkait. Namun, jika ada bentuk permintaan yang di luar dari bentuk pola, maka chatbot tidak akan mampu memberikan jawaban yang sesuai. Yang kedua adalah decision tree based. Nah, yang kedua ini, cara kerja chatbot yang satu ini merupakan cara yang kurang ramah pengguna, karena pengguna harus mengikuti urutan jawaban yang sudah terprogram oleh mesin bot. Kemudian yang ketiga adalah kontekstual. Pada metode kontekstual ini, chatbot akan mengandalkan sistem kecerdasan buatan dengan machine learning atau ML untuk bisa menciptakan percakapan secara natural. Metode ini memang tergolong sebagai sistem terbaik dibandingkan kedua metode sebelumnya. Namun untuk merancangnya, pihak developer membutuhkan perencanaan yang sangat strategis dan terarah. Seperti itu. Salah satu teknologi yang sering diandalkan untuk menciptakan metode kerja kontekstual pada chatbot yaitu Natural Language Processing atau NLP. NLP merupakan teknologi yang memudahkan AI untuk bisa memahami setiap konteks dan maksud pengguna dalam bentuk bahasa yang sesuai. Ketika pengguna mengetik kata halo, otomatis NLP akan membantu bot untuk memahami bahwa pengguna tersebut telah mengirimkan ucapan, dan AI akan menentukan jawaban yang tepat. Supaya metode kontekstual dapat berjalan secara maksimal, maka pihak developer perlu merancang database yang cukup luas untuk mencakup segala bentuk permintaan pengguna. Kita bisa mengumpulkan data pelanggan, transkrip obrolan pada fitur live chat, dan berbagai data pendukung lainnya. Semakin banyak data yang dikumpulkan pada database, maka semakin berkembang pula kapasitas bot untuk memberikan respon. Baik, demikian presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri, terima kasih. Sampai berjumpa di sesi selanjutnya.